Prilly baru selesai kuliah juga, mungkin Prilly lagi nyari lowongan kerja, dan kebetulan juga Prilly tuh sama teman punya small business dong. Oh gitu. Iya, jadi paling small business kayak packing pesanan buat customer kayak gitu sih. Gitu ya. Kalau dulu pendidikannya di mana? Prilly ya panggilannya ya? Iya betul, panggilannya Prilly. Kemarin itu Prilly sempat di Unswagati ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oh, berarti pinter bahasa Inggris nih kelihatannya nih. Bisa kita hire ya kalau ada acara-acara ya. Baik, Prilly tinggalnya di mana? Di Cirebon? Prilly di Cirebon tinggalnya di Pilang dok. Di Pilang ya? Iya. Oh, berarti sekarang tuh secara pendidikan sudah selesai ya? Iya, alhamdulillah sudah ya. Fakultas kedokteran, fakultas bahasa Inggris. Iya, keguruan. Ya? Keguruan ya, keguruan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pendidikan jurusan bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Baik, untuk selanjutnya nih kita boleh nanya-nanya ya. Boleh. Ya, santai aja kan ya? Iya. Nah, tadi sudah saya perkenalkan ya bahwa Prilly ini penyintas ya, atau dulu pernah menderita kanker kelenjar yang kita namakan dengan Hodgkin lymphoma ya. Jadi kalau kanker kelenjar itu ada dua, yaitu Hodgkin lymphoma dan non Hodgkin lymphoma. Kalau Prilly ini kan masuknya ke dalam yang Hodgkin lymphoma ya. Nah, boleh tahu nggak sebetulnya apa sih gejala pertama yang dirasakan Prilly saat itu? Waktu itu tuh Prilly kebetulan lagi di kampus dok, lagi ada ulangan akhir semester. Terus Prilly tuh kayak ngerasa refleks aja gitu pegang bagian leher sebelah sini. Bagian sebelah kiri ini tulang lehernya tuh nggak keraba dok, kayak ada semacam benjolan atau membesar bengkak gitu. Terus Prilly pegang tapi dipencet pun nggak sakit. Waktu itu Prilly pencet nggak sakit. Terus Prilly coba yang sebelah kanan, kok tulang lehernya yang sebelah kanan tuh kerasa, dan kalau sebelah kiri tuh enggak. Terus Prilly tuh nanya temen, ini besar sebelah nggak sih? Prilly tuh make sure kan. Terus katanya, iya ini sebelah tuh gede. Oh pikir Prilly tuh hanya cuman gondokan biasa aja. Akhirnya Prilly masih ignore aja tuh, masih abaikan yang ada di leher ini gitu. Tapi nggak ngerasain sakit apapun. Jadi waktu itu secara nggak sengaja ya sebetulnya ya, ngeraba ada perbedaan iya, ya betul. Di daerah tulang yang sebelah kanan dan kiri ya. Iya. Terus berapa lama itu memutuskan saya kayaknya perlu diperiksa gitu? Awalnya tuh Prilly cuman nggak berani cerita ke ibu, cuman karena Prilly pikir ini hanya gondokan biasa gitu kan. Terus akhirnya udah lama sekitar 3 minggu, hampir sebulan tuh kok nggak kempes-kempes gitu dok. Makanya Prilly tuh cerita ke ibu kok di sini ada benjolan ya, Prilly bilang gitu. Terus kata ibunya, coba mana sini ibu lihat, ibu pencet, sakit nggak? Kata ibu tuh, nggak sakit, Prilly bilang gitu. Terus kata ibunya, mau ke dokter nggak? Enggak deh, paling juga nanti sembuh. Terus akhirnya sekitar dari situ nunggu seminggu nggak sembuh, akhirnya memutuskan untuk periksa ke dokter. Ya, jadi ada periode sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya? Iya. 1 bulan ya. Nah waktu itu berobatnya kemana dulu waktu itu? Waktu itu berobatnya tuh sempat dirujuk ke dokter bedah, dokter Tresna. Ya. Terus akhirnya dari situ beliau pun menyarankan untuk dibiopsi. Iya, untuk menentukan. Diputuskan untuk dibiopsi ya, iya. Atau diambil sedikit jaringan untuk memastikan apa sih sumbernya gitu ya. Iya. Katanya seperti itu ya. Nah itu sampai betul-betul ketahuan itu berapa lama tuh sejak gejala itu? Sejak gejala tuh mungkin sekitar hampir 2-3 bulan ya kali ya dok, karena Prilly kan juga bolak-balik ke Bandung dirujuk untuk cek medikal yang lainnya. Iya, bolak-balik ke Bandung, sampai di sana tuh ternyata emang Prilly tuh kelenjar getah bening gitu, sekitar 2 bulan 3 bulan ya. Tapi ya termasuknya cukup cepat juga ya diagnosisnya ya. Iya. Pada beberapa kasus kan memang agak lama nih, karena memang diabaikan ya. Tidak sakit, karena nggak sakit gitu ya. Walaupun ada benjolan tidak sakit, sudahlah ya tidak apa-apa. Tapi untungnya Prilly ini aware ya, waspada, takut ada apa-apa, makanya berobat ya. Nah, jadi dari mulai awal keluhan sampai dengan terdiagnosa itu sekitar 3 bulan ya tadi ya. Iya. 3-4 bulan ya. Nah, pada saat Prilly tahu diagnosanya nih kanker kelenjar, Hodgkin gitu ya. Apa tuh yang kepikiran gitu sama Prilly waktu itu? Waktu itu tuh Prilly masih inget dok, bulannya tuh bulan Agustus 2018. Habis dari Bandung tuh
ternyata Prilly didiagnosa itu penyakit kelenjar getah bening, terus sempat ngerasa down. Cuman downnya tuh nggak kayak yang Prilly umurnya nggak panjang lagi, nggak mikir gitu sih dok. Prilly tetap kayak mikir pasti bisa sembuh nih, pasti bisa sembuh, karena Prilly pun nggak ngerasain apapun. Terus Prilly tuh selalu menanamkan kayak berpikir positif aja di diri Prilly itu kan, walaupun sempet down, sempet kayak sedih gitu, tetap berpikir positif aja sih bahwa Prilly itu pasti bisa sembuh gitu. Ada misalkan kompensasi ke arah kegiatan-kegiatan tertentu gitu untuk menghilangkan perasaan tadi ya, perasaan saya menderita kanker, atau menambah aktivitas atau apa, atau enggak, atau biasa aja? Biasa aja. Prilly nganggap diri Prilly itu nggak kenapa-napa, jadi Prilly ngelakuin aktivitas pun kayak biasa aja. Biasa aja ya, sampai sekolah selesai gitu ya. Prilly kan waktu itu sempet habis kemo tuh, sehari setelah kemo tuh malah Prilly nonton konser dok. Oh gitu. Iya, jadi mau menghilangkan stres aja gitu. Wah, hebat. Makanya kayak ya udahlah, mudah amat Prilly mencoba untuk berpikir positif aja, enjoy aja sama yang Prilly alamin sekarang gitu. Nah, tapi ternyata dengan berpikir positif itu banyak membantu ya sebetulnya ya. Jadi secara psikis tetap semangat ya untuk berobat ya. Nah, sejak ketahuan kemudian sampai sekarang, pengobatan apa saja sih yang sudah Prilly jalani? Semenjak itu sih Prilly hanya menjalani saran dokter aja sih ya dok ya, melakukan kemoterapi, terus melakukan cek PET scan berkala kayak gitu. Paling yang Prilly lakuin menjaga pola makan aja, pola makan, terus pola hidup, terus melakukan kemoterapi apa yang disarankan oleh dokter, Prilly ikuti aja sih dok kayak gitu. Nah, kemonya tuh berapa kali yang sudah dilewati oleh Prilly ini? Prilly tuh udah ngelewatin sekitar 25 kemo. 25 ya? Luar biasa ya? Iya, sangat. Bener-bener mantap banget dok. Sekali ya. Iya. Ya, kalau saya simak awal itu 4 kali ya kemoterapi ya? 4 atau 6 kali ya? 6 kali ya? Iya, 6 kali ya kemoterapi. Kemudian dilanjutkan, masih ada ya waktu itu ya, masih ada kelenjarnya. Kemudian dilanjutkan lagi kemoterapinya. Setelah itu diperiksa PET scan ulang ya, PET scan ulang. Kemudian masih ada, dilanjutkan lagi ya kemoterapinya. Baru setelah itu hilang ya, sembuh, tidak ada kelenjar lagi yang terdeteksi ya. Nah, gimana tuh pengalaman menjalani kemoterapi itu gimana? Kan banyak juga pasien-pasien lain ya yang takut gitu kan, mendengar kata kemoterapi aja udah takut gitu kan. Nah, pengalaman Prilly sendiri gimana? Kalau dari Prilly pribadi sendiri sih dok, paling setelah pasca kemo aja. Sebelum kemo sama pasca kemo tuh pasti ngerasa kayak deg-degan lah. Pasti nanti setelah kemo Prilly bakalan mual nih, bakalan tepar, bakalan capek gitu. Iya sih, paling efeknya itu sih yang bakalan Prilly pikirin. Tapi untungnya tuh Prilly efeknya tuh nggak kayak teman-teman Prilly yang lain gitu. Maksudnya masih Prilly bisa atasi sendiri gitu. Kemudian kalau ada nggak sih perlu melakukan makan makanan tertentu misalkan untuk mengurangi mual atau apa gitu? Iya sih, biasanya kalau misalnya dari mual sendiri tuh paling Prilly mengkonsumsi makanan manis atau minuman yang manis. Kadang tuh Prilly minum air putih pun Prilly nggak bisa masuk tuh, ngerasanya nggak enak. Maunya minum air teh atau susu gitu kan dok. Akhirnya Prilly minum itu, kalau nggak makan permen kayak gitu. Cuman kan kalau misalnya kebanyakan minum teh setiap hari nggak ada asupan air mineral pun nggak baik. Akhirnya Prilly paksain, walaupun kadang suka bikin mual, betah kayak gitu. Jadi walaupun ada keluhan tetap dipaksakan ya untuk makan ya, karena memang kebutuhan gizi itu penting ya untuk penyembuhan ya. Nah, tadi kan sudah ada sekitar 3 jenis kemoterapi ya yang Prilly lewati ya. Nah, itu ada perbedaan nggak antara kemo yang pertama, kedua, ketiga, yang kemo ABVD ya waktu itu ya, ABVD, kemudian kemo kemudian berikutnya lagi, ada bedanya nggak? Ada. Kalau kemo pertama itu yang 6 kali tuh besok harinya tuh Prilly tuh nggak ngerasain apa-apa, maksudnya masih bisa berangkat kuliah, masih kayak gimana gitu. Kalau yang kemo kemarin yang itu juga karena mungkin jangka waktunya cuma dari jam 9 sampai zuhur udah selesai, jadi nggak ngerasain yang berat banget efeknya ya dok. Tapi kalau yang kemo 3 hari ini tuh Prilly ngerasain kayak rambut pun rontok, alis pun gak ada, terus kayak bener-bener selama 3 hari tuh Prilly dimasukin kayak infusan gitu, ngerasanya setengah badan tuh pegel semua, bener-bener
sebenarnya yang ketiga ini sama terakhir itu, 3 terakhir. Tapi alhamdulillah semuanya sudah terlewati ya, terlewati, dan hasil evaluasi terakhir ternyata bersih ya, tidak ada lenjar ya. Pemeriksaannya dengan PET scan ya, PET scan itu jadi whole body CT scan ya, jadi dari situ memang sudah tidak terdeteksi lagi ya adanya kelenjar ya. Iya. Nah gimana tuh rasanya sudah lewat semua, kemudian hasil PET scan-nya bagus gitu ya? Iya, sebenarnya waktu awal kan dikirim pertama tuh dikirim dari Jakarta tuh pertama soft filenya dulu tuh dok. Ya. Ngeliat tuh baca kok tidak tampak, maksud tidak tampak tuh apa ya, kan Prilly belum pahamnya dok. Ya. Cuman Prilly tuh kayak agak senang senyum-senyum sedikit gitu. Ini tidak tampak sekali. Senyumnya nggak banyak ya? Iya, masih sedikit karena Prilly belum yakin. Masih ragu-ragu. Iya, masih nunggu konfirmasi juga kan dok dari dokter. Iya, iya. Terus tapi kata ayah, kayaknya bagus ya teh hasilnya. Dia bilang gitu, ayah bilang gitu. Ya semoga aja ya. Terus soalnya kayak mau kemarin terus Prilly sempat bilang udah capek Prilly ngomong gitu. Pas yang terakhir itu ya? Iya, terus mungkin dari situ Prilly baca, oh tidak, ya semoga aja lah hasilnya. Terus pas ternyata tahu Prilly sudah nggak ada lagi kankernya di badan tuh, Prilly ngerasa bener-bener kayak seneng banget setelah perjuangan yang Prilly lewatin gitu kan. Alhamdulillah ya Allah. Cukup panjang ya perjuangannya ya, dari mulai awal terdiagnosis sampai dengan terakhir kemo dan dinyatakan sembuh ya. Itu kira-kira berapa lama ya waktu itu ya? Total tahun 2018 ya? Iya, 2018. 2018, 2019, 3 tahun ya berarti ya, sempat menjalani kemo ya. Oke, sekarang barangkali Prilly ada pertanyaan. Gantian nanya. Iya sih dok, itu sempat banyak kayak misalnya Prilly ketemu orang di sini sama ini nggak kenal gitu, di rumah sakit banyak ketemu teman-teman gitu. Yeah. Dia tuh nanya, nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan itu ya. Kadang Prilly tuh banyak kayak masukan dari orang-orang, Prilly tuh nggak boleh mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu, sampai pada suatu saat ibu Prilly tuh nggak bolehin Prilly makan ayam. Cuman setiap hari tuh makannya ikan aja, ikan. Nah, Prilly tuh ingin kayak konfirmasi dari dokter aja sih, apa sih kira-kira makanan yang harus dihindari gitu sebagai Prilly gitu. Oke, ya. Jadi mungkin untuk pemirsa podcast LMT ini, jadi mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya tentang Hodgkin lymphoma ini. Jadi Hodgkin lymphoma itu salah satu bentuk dari kanker darah atau hematological malignancy. Jadi kanker darah itu jenisnya banyak gitu ya, yaitu mulai dari lymphoma yang tadi kita bagi menjadi 2 ya, Hodgkin lymphoma dan non Hodgkin lymphoma. Nah kalau Prilly kan masuknya ke Hodgkin lymphoma. Selain itu ada lagi jenis lain yang kita namakan dengan leukemia. Leukemia itu ada leukemia akut, leukemia kronik ya. Leukemia akut dibagi lagi nanti ada akut lymphoblastic leukemia dan akut myeloblastic leukemia gitu. Yang kronik juga sama, dibagi menjadi kronik myeloblastic leukemia dan kronik lymphositic leukemia. Ada lagi satu lagi yang kita namakan dengan multiple myeloma gitu. Jadi itu termasuk ke dalam hematological malignancy. Nah, khusus masalah lymphoma ini kelainannya memang pada kelenjar getah beningnya ya, di daerah kelenjar getah bening gitu ya. Nah terkait dengan tadi yang Prilly ceritakan, memang Hodgkin lymphoma ini lebih sering mengenai yang usia, namanya bimodal distribution. Bimodal distribution tuh pada usia muda dan usia yang lebih lanjut. Jadi bisa 2 kategori usia gitu. Pada usia 15 sampai 30 tahun seperti yang Prilly sekarang. Prilly kan sekarang usianya 23 tahun ya, 23 tahun. Nah nanti pada yang usia lebih dari 50 tahun pun bisa terkena juga Hodgkin lymphoma. Beda dengan yang non Hodgkin. Kalau non Hodgkin itu lebih pada yang usia lebih tua gitu. Jadi jarang pada usia yang lebih muda ya. Jadi secara insiden umur memang sesuai ya, Prilly masuk ke dalam yang Hodgkin lymphoma. Nah tadi terkait makanan itu memang banyak sekali pertanyaan terkait makanan ini ya, dan sayangnya banyak sekali masukan dari masyarakat biasanya ya, ini boleh, ini nggak boleh, tapi banyak nggak bolehnya dibanding dibanding bolehnya kan ya.
pada prinsipnya makanan yang sifatnya karsinogenik sebetulnya yang dihindari gitu ya, yang dihindari untuk dikonsumsi ya, baik pada yang pernah menderita kanker maupun yang tidak menderita kanker. Karena makanan yang karsinogenik itu artinya yang memicu terjadinya kanker gitu. Nah, apa sih jenis makanan yang sifatnya karsinogenik gitu ya? Yang paling umum adalah makanan yang diproses dengan cara dibakar gitu. Karena karbonnya itu dia bersifat karsinogenik. Nah, itu yang paling penting untuk kita hindari ya. Yang kedua, yang diawetkan. Nah, kan kalau diawetkan itu kan menggunakan zat-zat kimia ya. Kalau zat-zat kimia memang dia sifatnya karsinogenik pasti gitu ya. Kemudian makanan yang diproses dengan penyedap rasa gitu ya. Penyedap rasa ini dari beberapa literatur juga disampaikan memiliki sifat karsinogenik. Jadi secara umum itulah yang harus dihindari gitu ya. Nah, seringkali di masyarakat ini banyak salah persepsi gitu ya. Jadi daging nggak boleh semua gitu. Iya. Protein yang makanan-makanan proteinnya ikan gitu kan, ikan kan tinggi protein. Nah, selama proses penyajiannya itu tidak dibakar, itu sebetulnya bagus karena pasien-pasien kanker itu kan daya tahan tubuhnya rendah. Nah, makanya memerlukan protein dalam jumlah tinggi. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga untuk mengganti sel-sel yang rusak gitu protein itu. Jadi pada intinya 3 hal itu yang penting gitu, karena 3 hal yang tadi saya sebutkan itu sifatnya memicu terjadinya kanker gitu. Kalau terkait makanan ya. Gitu. Ya, terus mengenai Hodgkin lymphoma sendiri tuh dok, kan Prilly pun faktor genetik pun nggak ada ya dok dari keluarga. Berarti faktor lain eksternal itu bisa dari suatu makanan itu ya dok? Bisa ya. Atau Jadi, ada jadi kalau Hodgkin lymphoma itu kan kelainannya itu pada limfosit ya. Jadi limfosit ini bagian dari sel darah putih gitu. Jadi sel darah putih itu ada beberapa jenis gitu. Ada yang namanya basofil, eosinofil, neutrofil ya. Nah, limfosit. Nah, kemudian monosit. Nah, limfositnya ini yang terganggu. Jadi pada tahapan dia pembentukan limfosit itu ada gangguan di situ. Nah, gangguan ini penyebabnya bisa karena faktor genetik satu ya. Kedua, faktor infeksi, bisa infeksi virus itu bisa ya. Nah, kalau dari makanan tampaknya perlu waktu panjang ya. Kelihatannya bukan murni dari makanan ini ya, tapi dari internal infeksi atau karena gangguan genetik ya. Nah, genetik ini memang tidak semua kasus itu kan diturunkan. Jadi bisa gangguan genetik itu terjadi pada kita saja gitu, bukan diturunkan dari orang tua atau dari mana gitu. Beda gitu ya. Contoh yang diturunkan tuh contohnya seperti kanker payudara. Kalau kanker payudara iya ada gitu. Jadi kalau misalkan ada gangguan gen BCR-ABL, gen BRCA pada orang tuanya, nah anaknya bisa itu terkena resiko. Nah, kalau yang ini enggak gitu, beda gitu. Jadi gangguannya pada tahap pematangan sel limfosit, salah satu bagian dari sel darah putih, dan dia biasanya kelainannya karena genetika atau infeksi virus. Ya, infeksi virus itu yang paling sering Epstein-Barr virus gitu. Jadi proses kalau kita bilang di kedokteran itu namanya patogenesis, proses terjadinya penyakitnya seperti itu gitu. Kan alhamdulillah ya sekarang ini udah dinyatakan remisi dari kanker ya dok ya. Nah, mungkin apa sih hal yang harus dilakukan? Mungkin ada pemeriksaan secara berkala atau gimana dok? Ya, jadi pada prinsipnya kan tetap menjaga pola hidup ya, pola hidup sehat itu cukup makanan yang bergizi, cukup istirahat ya. Terus kemudian di era pandemi ya perlindungan diri ya penting ya, karena pada dasarnya pasien kanker atau penyintas itu kan daya tahan tubuhnya lebih rendah lah dibandingkan dengan yang normal gitu ya. Kemudian yang monitoring secara rutin, yang paling dianjurkan adalah PET scan. Jadi dengan PET scan itu kita bisa memonitor
kondisinya gitu ya. Jadi bisa tiap 6 bulan sekali dilakukan PET scan gitu ya setelah dinyatakan sembuh. Nanti setelah hasilnya baik terus bisa 1 tahun sekali dan sebagainya. Jadi kalau secara pemeriksaan monitoring yang ideal adalah PET scan karena kita tidak bisa menilai perjalanan dari pasien ini dengan pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi nggak bisa pakai penanda tumor atau tumor marker. Kalau kasus-kasus tertentu misalkan kanker ovarium kan bisa kita nilai dari tumor markernya, CA125-nya diperiksa misalkan gitu ya, atau misalkan kanker prostat kita periksa prostat spesifik antigennya ya. Tapi ada beberapa jenis kanker ya kita pemeriksaan monitoringnya dengan imaging. Nah, imaging yang paling baik adalah PET scan. Terus mau tanya lagi dok sedikit aja, kan kalau misalnya selama ini kan Prilly yang bisa lakuin hanya berusaha dan berdoa ya dok ya. Yeah. Nah pasti tuh Allah pun mendengar doa dan usaha Prilly gitu dok, mengabulkan. Nah sebagai dokter perantara dan arahan penunjuknya Prilly tuh, itu tuh perasaan dokter gimana sih dok memiliki pasien seperti Prilly gitu dok, yang udah bisa sembuh remisi dari ya saya tentunya sangat bahagia banget ya kalau misalkan dengar udah lewat kemo aja saya udah seneng gitu ya, pasiennya bisa melewati tahapan atau kalau pasiennya mengikuti saran kita kan kita tujuannya untuk membantu penyembuhan ya, proses penyembuhan ya. Misalkan ayo kemo bu, ikut kemo, pokoknya mengikuti saran-saran kita aja udah senang banget ya. Artinya itu tahapan kan menuju pengobatan yang optimal gitu ya. Nah, apalagi kalau setelah melewati itu dinyatakan sembuh ya, wah senang banget gitu kan. Nah selain itu juga kan penyintas itu kan bisa memberikan motivasi juga gitu untuk yang lain ya. Nah itu sangat bermanfaat sekali. Seringkali saya bertemu juga dengan pasien yang menolak untuk kemoterapi atau stres, tegang gitu mendengarkan kata-kata kemoterapi aja. Jadi harus dibujuk-bujuk dulu gitu ya, lama gitu kan baru mau. Nah itu sudah untung sih sebetulnya kalau udah dibujuk mau gitu kan ya. Artinya kan sebetulnya bukan untuk kepentingan saya, tapi kan untuk kepentingan pasiennya sendiri ya. Nah yang agak sedih kadang-kadang menghilang pasiennya begitu dengan kata-kata kemo itu hilang gitu, nanti datang lagi sudah pada kondisi yang sudah berat, stadiumnya sudah stadium lanjut, jadi kita sudah agak susah menata laksana juga ya gitu. Beberapa pasien memang penyintas ya, saya juga ada pasien yang tidak bisa jalan gitu ya, pasien jenisnya kanker payudara gitu ya, ngelihat bisa jalan kan baru seneng banget ya, dari yang tadinya nggak bisa jalan harus dibopong-bopong kemana-mana bisa jalan sendiri gitu kan ya. Buat dokter sih itu kepuasan tersendiri ya, jadi kita bisa membantu ya. Prilly juga terima kasih sama dokter udah memberikan arahannya ya. Benar-benar sangat membantu lah dok intinya buat Prilly ya. Nah mungkin saya nanya ke Prilly nih, bagaimana kesannya ya selama berobat di klinik LMC ini khususnya gitu. Bener, selama Prilly berobat pindah-pindah tempat nih dok, jujur Prilly paling nyaman di sini dok, paling nyaman di sini. Entah kenapa dari seluruh karyawannya pun kayak kayak pengen ngerangkul Prilly gitu, ayo. Apalagi kalau misalnya Prilly diinfus, susternya pun suka cerita-cerita, ngajakin ngobrol, terus semuanya baik, dokternya baik, kayak pelayanannya pun buat Prilly tuh bener-bener enggak kayak menyusahkan pasiennya gitu dok. Kayak datang pun kayak datang bisa telepon, kalau di rumah sakit lain kan kita harus ngantri, harus nunggu gitu dok. Kalau di sini kayak bener-bener memudahkan banget. Nah kita tersanjung nih tersanjungnya ya, semoga keberadaan klinik LMC ini bisa membantu ya, membantu masyarakat yang memang membutuhkan ya, khususnya pasien-pasiennya. Nah Prilly sendiri tahu klinik LMC ini dari mana? Prilly sendiri tahu klinik LMC itu dirujuk dari Bandung. Iya dari Bandung, katanya Prilly pun bilang itu ke dokternya, dokter Lutfi aja. Nah dokter Lutfi ada di mana ya Prilly itu? Nah kebetulan pun ini dekat dari kantornya ibu, jadi biar lebih gampang aja di sini. Terus ternyata nyaman di sini.
Ya, jadi jodoh ya sebetulnya ya, ada dirujuk dan kebetulan Prilly-nya pun merasa nyaman ya. Dan, kita juga tetap berusaha sih memberikan yang terbaik ya untuk pasien-pasien yang membutuhkan ya, bukan hanya dari sisi pengobatannya tapi juga kenyamanan untuk pasiennya, karena kita menyadari bahwa selain pengobatan juga kenyamanan itu penting ya, karena bisa memotivasi, membantu untuk menjalani pengobatan gitu ya. Nah, harapan Prilly ke depan apa sih? Apa cita-cita ke depan gitu yang ingin Prilly lakukan? Yang Prilly pengen lakukan ya intinya sih semoga Prilly itu bisa tetap sehat terus ya dok. Jadi apa yang Prilly mau tuh bisa berjalan dengan lancar gitu. Prilly juga insya Allah pengen banget melanjutin sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, intinya semoga kita semua sehat selalu, dipanjangkan umurnya supaya bisa mencapai cita-cita yang Prilly mau, sekolah yang lebih tinggi ya, semoga ya, semoga tercapai ya cita-citanya ya. Nah terakhir nih, mungkin terakhir ya, apa pesan Prilly ya, kan Prilly sudah melewati semuanya lah saya rasa ya, bukan hal yang mudah ini, mulai terdeteksi, terdiagnosis, kemudian menjalani berbagai jenis kemoterapi ya. Nah sekarang mungkin ada pesan dan motivasi buat para pasien yang saat ini baru terdiagnosis atau masih menjalani pengobatan, ada nggak motivasi atau pesan dari Prilly? Mungkin kalau pesan-pesan dari Prilly sih tetap berusaha dan berdoa itu kuncinya, apalagi kalau misalnya kita udah berusaha mengikuti arahan dokter, terus juga pasti kan suatu usaha tuh nggak ada yang mengkhianati hasil ya dok ya. Terus kita juga tetap ikhtiar sama yang di atas, tetap berpikir positif bahwa kita bakalan sembuh. Terus kita tuh ingat orang-orang di sekitar kita tuh dicintai loh sama mereka, jangan sampai kita ngecewain mereka gitu. Tetap berusaha buat jadi diri kita yang terbaik, biar kita pun nggak ngecewain mereka, karena mereka pun benar-benar support kita tuh kayak tanpa batas gitu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik buat mereka juga. Ingat orang-orang sekitar aja, tetap semangat, berpikir positif bahwa kita tetap pasti bisa sembuh ya. Nah itu untuk para penyintas ya, dan juga para pasien yang masih menjalani kemoterapi, tentunya harus ada motivasi ya dari dalam diri, kemudian ada semangat juga bahwa kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri saja gitu ya, tapi juga untuk orang-orang yang di sekitar kita ya, yang sudah menyemangati, kemudian mendampingi ya, walaupun dengan susah payah ya, tetap mendampingi kita selama menjalani pengobatan ya. Dan ini juga mungkin penting untuk pasien-pasien yang baru terdiagnosis, tetap semangat, jangan menyerah ya menghadapi kanker, karena masih banyak jenis pengobatan yang bisa kita berikan. Daripada kita berobat tetapi tidak jelas dasar ilmiahnya, pengobatan di bidang kanker saat ini sudah sangat maju. Berbagai jenis pengobatan dapat kita berikan untuk dapat membantu pengobatan pada pasien-pasien kanker ini. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita tarik ya, pengalaman dari Prilly. Masih muda, semangat ya, walaupun terdiagnosis menderita kanker, tapi tetap semangat dalam menjalani pengobatan. Dan alhamdulillah sekarang sudah melewati itu semua dan sudah dinyatakan remisi dari kankernya. Semoga untuk pasien-pasien yang masih terdiagnosis menderita kanker, ingat kepada Prilly nih, melewati semua dengan semangat dan akhirnya dinyatakan sudah sembuh ya saat ini dalam status remisi. Dan kita doakan juga baik untuk Prilly dapat mencapai cita-citanya, tetap sehat, dan untuk pasien-pasien yang saat ini masih menjalani pengobatan tetap semangat, jangan menyerah. Baik pemirsa semua, pemirsa podcast Klinik LMC, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Prilly yang sudah meluangkan waktu untuk sharing berbagi kepada kita semua, dan semoga kita dapat memberikan penyemangat ya untuk pasien-pasien yang masih menjalani pengobatan. Demikian yang bisa kita
sharing kepada semuanya. Terima kasih dari kami dari klinik Lutfi Medical Center Cirebon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.